Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat aktivitas di hari Sabtu menuju malam Minggu. Bagi orang yang suka main di hari libur ya. Semoga tamu-tamu yang masuk ke Pangandaran, khususnya tamu lokal yang masuk ke wisata kita, semoga di perjalanan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat dan selamat, tidak ada halangan apapun. Amin. Kami sebagai putra daerah di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, mau klarifikasi ataupun evaluasi tentang Pangandaran yang sekarang sudah 10 tahun memisahkan diri dari Ciamis, sudah kabupaten, dan semoga selalu amanah, maju, adil, dan beradab di dalam menentukan sikap-sikap sebagai pejabat pemerintah, khususnya ke instansi-instansi terkait, ke para dinas, wakil rakyat, DPRD, bupati, wakil bupati, sekda, dan yang lain-lainnya. Kami merasa bahagia dan iba terpisah dari Kabupaten Ciamis ini, menjadikan Kabupaten Pangandaran mandiri dan bisa membangun daerahnya sesuai visi dan misi Kabupaten Pangandaran, sesuai mekanisme dan pagu-pagu anggaran yang dikeluarkan oleh anggaran APBN ataupun APBD. Sedikit kami mau mengulas tentang pekerjaan ataupun mekanisme dan program yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya sosial, untuk kebutuhan rakyat. Kami sebagai masyarakat dan bisa juga sebagai ketua organisasi dari beberapa elemen ormas OKP ataupun LSM, semoga evaluasi ini, klarifikasi ini jadi bahan untuk ke depan. Semoga Pangandaran pemimpin masa depan supaya lebih baik dan lebih berguna bagi rakyatnya. Karena masyarakat hari ini sangatlah sulit di dalam perekonomian. Begitu salah, begini salah, jadi ujung-ujungnya serba salah. Mau berbicara mungkin apa yang diutarakan oleh masyarakat, mungkin bingung harus kemana masyarakat mengadu, harus kemana masyarakat minta keluhan ataupun aspirasi yang dikeluarkan oleh masyarakat itu sendiri. Kadang-kadang masyarakat ada keinginan, permintaan, kadang-kadang pemerintah ada juga yang mengabaikan, ada juga yang ditanggapi. Nah, kami sebagai masyarakat biasa juga ingin Pangandaran ini lebih baik, lebih maju, sesuai dengan moto-moto ataupun visi-visi
yang dikeluarkan oleh Kepemerintahan Kabupaten Pangandaran. Kami mengulas data yang pernah kami dengar dari masyarakat kami tentang rutilahu yang terjadi kalau nggak salah 2017 waktu pemilihan legislatif ya. Nah, data ini, rutilahu ini untuk masyarakat yang tidak mampu dan tidak layak untuk pembangunan ataupun rumah yang nggak bisa dihuni oleh masyarakat. Contohnya masyarakat kecil yang membutuhkan aspirasi ataupun dana dan kepedulian dari masyarakat, kepedulian dari pemerintah untuk masyarakat. Kami mengatakan ini banyak dugaan-dugaan yang tidak jelas ya di dalam melaksanakan mekanisme ataupun pagu-pagu yang dikeluarkan oleh rutilahu untuk rumah yang tidak layak huni ya untuk masyarakat. Kalau nggak salah ini ada 100 rumah. 100 rumah. Satu rumah itu bernilaikan anggaran 20 juta rupiah untuk masyarakat tentang pembangunan rumah yang tidak layak huni. Ada juga oknum beberapa politisi pemilihan wakil rakyat alias dewan yang ikut di dalam rutilahu ini untuk kepentingan pribadinya dan untuk membawa suara rakyat biar mereka kelihatan ada sosial baik. Padahal ini anggaran APBN ataupun anggaran APBD itu keperuntukannya untuk rakyat. Jadi jangan disalahgunakan dengan kewenangan Anda untuk rakyat. Kalau jujur, adil, betul melakukan rutilahu ini dengan sesuai anggaran yang dikeluarkan senilai 20 juta, nggak jadi masalah. Tapi sebenarnya itu melanggar aturan sosial yang sudah jelas. Itu ada bagiannya, ada haknya, dan ada mekanismenya untuk yang melakukan tindakan tersebut. Jadi jangan diambil oleh kepentingan Anda sendiri sebagai politisi. Itu ada oknum ya, beberapa oknum. Kalau nggak salah, nggak tahu ada 3-4, mungkin lebih. Nggak mungkin saya ceritakan yang mendetil di sini karena ini panjang. Kalau diceritakan yang sebenarnya yang terjadi di Kabupaten Pangandaran tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. 100 rumah yang tidak layak huni ini sumbangan masyarakat rutilahu ini ada 100. Saya ulangi, ada 100 rumah di se-Kabupaten Pangandaran. Nggak tahu yang nyampainya berapa ya. Kalau kata saya tadi udah dijelaskan. Kalau dijelaskan terlalu mendetil ya mungkin ini terlalu lama. Ya intinya masyarakat rutilahu ini kalau perlu bukti ya inilah contoh ya. Nih. Ya. Tersusun rapi, terdata, alamat, RT RW, orang-orangnya ya.
Ini masalah rutilahu. Siapa aja yang terlibat di situ ada. Nanti sewaktu-waktu kalau ini terus dilakukan oleh para oknum yang bukan bagiannya, sewaktu-waktu saya ungkap. Ya, ini data-data yang akurat ya, bukan data dari orang biasa. Banyak masalah di Kabupaten Pangandaran yang dilakukan oleh para oknum koruptor, seperti masalah CPNS, ya. Ada juga dari pihak ketiganya yang intimidasi yang punya data, selalu diancam, diintimidasi. Itu tidak benar. Jadi jangan berpikir kekuasaan ini tidak akan selamanya jaya. Jangan. Yang jadi pemimpin itu harus bisa membaca nurani kita, nurani orang lain. Bagaimana nurani masyarakat? Kita harus kembalikan ke diri kita sendiri. Bagaimana kalau keluarga saya seperti itu? Kalau keluarga saya digitukan, merasa sakit enggak? Merasa kecewa enggak? Situ. Jadi hidup ini, sebelum kita melakukan kesalahan, balik ke diri kita sendiri. Apakah ini baik? Apakah ini tidak? Jadi jangan seolah-olah kita sebagai manusia melakukan tindakan-tindakan di luar kewajaran. Buat apa? Negara kita negara hukum, negara demokrasi, negara Pancasila, ya, mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, keberadaban dan kekayaan alam di Indonesia, air, hutan, seluruh isinya di alam raya ini dikelola oleh negara, keperuntukan untuk rakyat. Nah, kita harus tahu, jangan sampai masyarakat kita itu dibodohkan dengan moral-moral Anda sebagai politisi, apalagi sekarang tahun politik ini mau memilihkan atau mau memilih wakil rakyat. Kita sebagai masyarakat harus hati-hati memilih wakil rakyat. Banyak sekarang manis di bibir, di hati pikirannya jelek. Jangan begitu. Hidup ini harus apa adanya. Nah, itu prinsip kami. Kami sebagai pejuang dari dulu mempersatukan bangsa untuk lebih baik. Bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi kelompok. Dan kami juga sudah beberapa puluh tahun kami berjuang, memperjuangkan para wakil rakyat, para partai politik yang membutuhkan kami sebagai masyarakat biasa. Kami bantu. Nyatanya nol. Tidak ada yang peduli dan amanah dengan kinerjanya. Masih banyak oknum-oknum yang melakukan kejoliman kepada pemilih ataupun relawan yang betul-betul peduli dengan bangsanya. Jadi jangan dibodohkan masyarakat. Dan saya mau buka. Jadi udah saya bahas ya.
Dulu ini pernah dilaporkan 2021 tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum di Kabupaten Pangandaran. Ini pernah dilaporkan beberapa kasus ataupun beberapa korupsi, data-data korupsi yang bisa merugikan negara, bisa memiskinkan rakyatnya. Jangan kita jauh-jauh, nasional, Pangandaran. Pernah dilakukan oleh masyarakat langsung ke KPK. Kalau saya sendiri belum pernah, tetap saya pikirkan dan saya evaluasi sampai di mana kejujuran, keadilan, dan kebaikan bagi Anda sebagai pejabat di daerah untuk kepedulian kemanusiaannya. Ya. Ini data yang dilaporkan sangat akurat banget ya. Nih. Data yang dilaporkan sangat akurat banget dan banyak ya data-data. Kalau ini dibahas juga mungkin tamat 1 hari ya. Karena kajian hukum ini tentang pelanggaran Anda udah ada di sini sekitar puluhan ya, atau bisa ratusan juga. Selama berdirinya Kabupaten Pangandaran udah 10 tahun ini. Kebayang nggak yang melakukan kejoliman, yang melakukan korupsi? Bisa ratusan miliar. Ya. Dugaan bisa ratusan miliar dari berdirinya Kabupaten Pangandaran selama 10 tahun. Anda harus waspada. Jangan Anda mentang-mentang pejabat, sekarang lagi berkuasa, kuat, tidak bisa masuk karena hukum, tidak bisa masuk karena pidana. Suatu saat Anda akan merasakan. Kalau Anda tidak merubah paradigma sendiri, sosial sendiri, dan intinya kemanusiaannya tidak dirubah dengan diri Anda sendiri, oleh siapa lagi kalau bukan diri Anda sendiri yang merubah diri? Hati-hatilah. Orang kadang-kadang masyarakat punya data ya, banyak yang melaporkan ke saya, tapi tetap saya evaluasi dan saya kritisi dan saya tahan data-data supaya ini jangan selalu menjelekkan daerah kalau daerahnya baik dan bagus. Tapi kalau daerahnya tidak baik, tetap terus merugikan rakyat, tetap terus membodohkan rakyat, suatu saat rungkat siti ya. Jadi mari kita sama-sama merubah itu kan. Karena merubah diri kita bukan ada di orang lain atau di siapapun, tapi ada di diri kita sendiri ya, merubah diri. Mari kita belajar. Bukan saya tidak tahu, kenapa nggak dilaporkan? Semua itu ada waktunya. Kalau Anda belum bisa merubah, saya paham dan tahu siapa yang masyarakat yang intimidasi oleh pihak ketiga, saya tahu. Tapi gak usah terlalu melebar. Mungkin kalau Anda tidak menghormati, tidak menghargai kesesama bangsanya sendiri, jangan salahkan. Suatu saat akan meledak. Ini bukan petasan, ini bom atom. Ya, bukan petasan lagi, bom atom. Jadi jangan diharapkan. Semua tahu pelaku ini kerjasama dengan ini. Ada masuk uang rekening bla 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 ya. Ada datanya rekeningnya. Ya.
antara si A, si B, si C, masuk uang melalui bank, ya, melalui transfer, data saya banyak. Semua disimpan di mana-mana. Walaupun hilang 2, hilang 1, hilang 4, masih banyak. Saya bukan orang bodoh. Tapi untuk mencerdaskan bangsa, apapun saya lakukan. Semoga paham ya. Maaf, ini evaluasi supaya anak bangsa ini lebih baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.